Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaviani dengan NIM 21030404001 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang saya hormati, Bapak Dedi Anggriawan, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian filsafat, yang kedua manfaat dari mempelajari filsafat, yang ketiga pengertian filsafat Pancasila, dan yang keempat Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari Arab dan filosofi dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijakan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, philosophia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis, yang berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu manfaat mempelajari filsafat. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat, yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki, yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis, yang ketiga, berpikir dan bertindak berbijaksana, yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif, yang kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup, yang keenam, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dengan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Baiklah, materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan pembahasannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan dan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya bermasyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila ini pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksudkan dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, ciri dari sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila yang kedua diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama, dan mendasari dan menjiwai oleh sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai oleh sila pertama dan kedua, dan mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima
diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu inti dari sila-sila Pancasila yang meliputi 1. Ketuhanan, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia, yaitu manusia, individu, dan makhluk sosial. Yang ketiga, 1, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya, membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat ini berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat yang meliputi bidang atau aspek penyelidikan ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Baiklah, adapun yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua, yaitu landasan epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan fasilitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori yang terjadinya ilmu atau sciences of science. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system atau sistem cita-cita yang menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis. Maka pada epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya, yang juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yaitu sesuatu yang diinginkan disukai atau yang baik. Bidang yang diselidikinya adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral, yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun kesimpulan pada penjelasan yang saya berikan yaitu berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.